Ina, Hadir Bapak. Kurnia, Hadir Bapak. Elsie, Hadir Pak. Eben, hadir Pak, Lady, Hadir Bapak. semuanya hadir pada hari ini. Hadir Bapak. Ada yang bolos lagi? Tidak ada Bapak. Ya baik, terima kasih. Tentang untuk kelas ini. Ya materi hari ini yaitu tentang teks prosedur. Makanya tentang teks prosedur. Tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Ada yang lain? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Ya baik, tepuk tangan yang jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Apakah membuat kue masuk dalam teks prosedur? Ya, Masuk. Terus membuat jagung pose Masuk. ya, jadi itu semua masuk ya karena ada langkah-langkah dan cara membuatnya. Itu kita masuk pada tujuan. Tujuan dari teks prosedur. Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Ya, kita masuk pada ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri teks prosedur, yaitu yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur protokol, dan yang ketiga adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur yang sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu yang berisi tahapan atau langkah-langkah yang sederhana. Misalnya, cara membuka TV. Itu hanya membutuhkan 2 sampai 4 langkah untuk teks prosedur yang sederhana. Untuk ciri teks prosedur yang sederhana, itu membutuhkan langkah-langkah yang sederhana, yaitu biasanya terdiri atas 2 atau 4 langkah. Urutannya tidak dibolak-balik, alat dan bahannya tidak banyak. Contoh membuka TV, itu hanya membutuhkan 2 sampai 4 langkah. Itu tidak mungkin, itu tidak sulit, itu sangat sederhana. Terus yang kedua adalah menyetrika pakaian. Itu hanya membutuhkan 2 sampai 4 langkah atau mungkin lebih. Sangat sederhana sekali. Berikut yang ketiga adalah teks protokol, prosedur protokol. Ini ciri teks prosedur protokol. Teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah kerja yang fleksibel. Jadi misalnya membuat mie. Karena membuat mie. Jadi misalnya kalau mie ada yang menunggu mie nya masak baru masukkan bumbunya, tapi ada juga yang terlebih dahulu membuka bumbu tersebut baru memasukkan mie terus dicampur-campur. Itu yang dinamakan teks yang dari situ, itu yang dinamakan ciri teks prosedur protokol. Yang
Yang ketiga adalah ciri teks prosedur yang kompleks. Itu adalah ciri teks yang langkah-langkahnya memiliki banyak bahan atau alat. Misalnya membuat nasi goreng. Kalau sebelumnya teks protokol kan hanya atau teks yang ciri teks prosedur sederhana hanya cara membuat TV terus menteri pakai itu kan sederhana. Kalau yang kompleks itu misalnya membuat nasi goreng itu harus mengupas bawang terus harus dikulit sampai halus, digoreng terus dikasih. Jadi itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan banyak bahan dan alat. Itu merupakan contoh atau ciri dari teks prosedur kompleks. Ini adalah contoh dari teks prosedur. Masuk pada contoh teks, kita harus pahami dulu apa itu yang strukturnya. Kita harus tahu apa itu struktur dari teks prosedur itu. Sebenarnya kita sudah tahu tentang ciri-ciri, jadi kita masuk pada struktur. Struktur yang pertama itu apa? Ya Pak, judul atau tujuan? Ya, judul atau tujuan dari teks prosedur. Yang berikut Material. material Bahan-bahannya. atau bahan-bahan atau bahan-bahan. Yang ketiga, Langkah-langkah. langkah yang keempat, Penegasan. penegasan. Kita masuk pada contoh teks prosedur. Dari contoh yang ada ini, manakah yang merupakan tujuan? Jus mangga. Buah mangga adalah Pisau. Atau manakah yang merupakan judul dari teks ini? Membuat jus mangga. Membuat jus. Terus tujuannya adalah bagaimana sih cara buat jus mangga yang enak dan praktis? Itu ada tujuannya. Terus yang merupakan material, mana yang merupakan material dari teks prosedur ini? bahan pisau, blender, Blender gelas. Jadi yang merupakan struktur teks material dari teks prosedur ini yaitu alat dan bahan. Itu adalah alat dan bahan. Itu merupakan struktur teks material. Yang berikut adalah struktur teks apa? langkah-langkah. Ya, ini adalah struktur teks langkah-langkah. Struktur teks prosedur. Itu yang pertama, kupas dan potong mangga. Itu sampai pada tuang jus ke dalam gelas. Itu langkah-langkahnya tidak boleh boleh. Iya Pak. Terus yang di bawahnya itu adalah penegasan gelas. Jadi itu dia menjelaskan kembali judul atau tujuan yang ada di teks. Ya, ini salah satu contoh. Jadi pada teks prosedur ini. Terus tidak ada yang namanya penegasan ulang. Yang ada hanya dua struktur yaitu tujuan dan langkah. Jadi ini yang merupakan tujuan dan langkah-langkahnya. Dari arti pembelajaran pada hari ini, sama makanya apakah kalian sudah mengerti atau sudah memahami ciri-ciri, pengertian ciri-ciri dan tujuan dari teks prosedur? Sudah Pak. Kalau begitu, Pak akan kasih kalian tugas. Tapi tugasnya kalian membuat teks prosedur dari daerah kalian masing-masing. Iya Pak. Misalnya membuat pemetaan tas dari daerah kalian masing-masing. Atau dari daerah ini Manggarai, makanan tasnya apa? Ada sompol Bapak, ada logo, ada banyak. Yang lain dari daerah lain? Dari Eropa ada penteng, gula air, lepak. Yang lain aja? Dari Flores Timur, Jagung TV dan kue rambut. Ya. Dari makanan tas daerah kalian masing-masing. Coba atau di daerah ITT ini kalian buat satu teks prosedur. Kemudian kalian presentasikan. Tetapi di dalam teks prosedur itu kalian harus ada struktur dan harus tahu apakah teks prosedur ini merupakan ciri
teks prosedur yang sederhana atau ciri teks prosedur protokol atau ciri teks prosedur ini apa konteks. Pak tadi Pak sudah jelaskan contoh ciri teks prosedur terus strukturnya kan. Jadi sekarang Pak mau membagikan kalian dalam 2 kelompok untuk mengerjakan tugas yang dia dipresentasikan. Ya baik, waktunya 10 menit dan sekarang ya jika ada yang kurang mengerti atau pahami bisa ditanyakan. Ya Pak. Bapak kami ingin bertanya. Yang tentunya ada yang kurang mengerti atau paham. Pak. Terima kasih Bapak. Ada yang sudah selesai? Sudah Bapak. Ya baik, waktu dan kesempatan saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kali ini. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada dengan kelompok saya persilakan. Membuat jagung bose dan makanan khas NTT merupakan ciri-ciri kompleks. Judul atau tujuan, jagung bose merupakan salah satu makanan khas yang berasal dari NTT. Makanan ini banyak mengandung karbohidrat karena menggunakan jagung dan kacang-kacangan yang biasa dijadikan sebagai nasi. Struktur yang kedua, material bahan-bahannya 400 gram jagung, yang kedua 100 gram kacang tanah, yang ketiga 100 gram kacang nasi, yang keempat 200 ml santan, yang keenam garam secukupnya, dan yang terakhir 100 ml air. Struktur yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkahnya ada yang pertama, rendam kacang dan jagung semalaman, yang kedua masak jagung dan kacang, yang ketiga masak jagung dan kacang hingga lunak dan matang, yang keempat angkat dan sajikan. Struktur yang keempat, penegasan ulang. Itulah langkah-langkah dan tahapan membuat jagung bose yang dapat kita buat di rumah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain. Sudah ada kas. Oke, terima kasih. Ya, kelompok yang berikut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asal usul CI Babi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Si babi merupakan daging kasar yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan menjadi makanan khas suku Rote. Alat atau bahannya, daging babinya 250 gram, si babi dipotong kecil, 250 gram jamur, 50 gram kapring atau siangin, 4 butir bawang putih cincang halus, 1 butir bawang bombay, 1 buah tomat, 1 buah cabai merah, 5 buah cabai merah kecil, minyak zaitun,
dan garam merica secukupnya. Untuk langkah-langkah pembuatan sei babi, yang pertama tumis bawang putih, bawang bombay, cabai merah besar. Yang kedua masukkan jamur sei babi dan kapri, aduk-aduk sebentar. Yang ketiga tambahkan garam dan merica secukupnya, aduk-aduk kembali hingga merata dan matang. Yang keempat pindahkan masakan ke piring saji dan tumis sei babi siap disajikan. Untuk penegasan ulangnya, itulah resep dan cara membuat sei babi yang bisa kamu praktikkan di rumah. Bisa jadi hidangan spesial saat acara-acara tertentu. Baik, terima kasih atas hasil presentasi kami, dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau pendapat, saya persilakan. Ya, Bapak. Sekian dan terima kasih waktu dan kesempatan saya diberikan. Silakan dulu. Saya tepuk tangan buat kalian semua. Ya baik, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kalian, alhamdulillah. Dari kelompok 1 dan teks prosedur yang kalian presentasikan itu merupakan ciri dari teks prosedur. Kompleks. Kenapa kompleks? Karena dia membuat 4 struktur teks prosedur. Ya. Terus dari kelompok yang berikut, apakah itu merupakan ciri dari teks prosedur sederhana, protokol, atau kompleks? Kompleks Bapak. Kompleks. Kenapa Karena kompleks? sudah mengandung 4 struktur teks prosedur. Ya baik. Jadi teks prosedur yang kalian presentasikan itu merupakan teks prosedur, ciri teks prosedur kompleks karena memuat 4 struktur, yaitu yang pertama judul, tujuan, yang berikut material, yaitu alat dan bahan, yang berikut langkah-langkahnya, yang keempat pelajaran aplikasi. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Pak mau refleksi. Apa perasaan kalian tentang materi hari ini dan cara mengajar Pak hari ini? Biar ada kekurangan, Pak bisa ubah untuk pertemuan berikutnya, atau ada yang kurang, atau buat kalian merasa tidak nyaman atau apa, kalian boleh memberikan saran untuk Pak yang jadi pelajaran untuk bisa diubah di pertemuan selanjutnya. Yang pertama dari Pak Yudi, silakan. Apa refleksinya hari ini? Menurut saya yang sudah dijelaskan oleh Pak Aron sudah sangat baik sekali, dan juga dipertahankan lagi Pak untuk mengajarnya ke depan lagi seperti sekarang ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dari Pak Eben. Mungkin dari saya pas dan bisa dipertahankan untuk ke depan. Apa bisa dimengerti apa yang dijelaskan oleh saya? Bisa Bapak. Materinya bisa. Baik, terima kasih. Ibu Deni. Kalau dari saya itu volume suaranya itu diperbesar lagi biar kami yang di belakang bisa dengar. Itu saja Bapak. Selebihnya benar-benar bagus. Ya. Ini Ina. Sudah baik Bapak. Ibu Kurnia. Bapak, dari apa yang sudah Bapak jelaskan, menurut saya sudah dapat menerima dan memahami penjelasannya luar biasa. Persi. Kalau menurut saya penjelasan yang pas sudah baik, sudah sangat jelas dan kami bisa memahami. Ya baik, untuk apa refleksi kalian dalam hari ini tentang materi hari ini dan juga pembelajaran hari ini dan gaya mengajar Pak di kelas ini. Kekurangan atau kelebihan yang kelebihan akan jadi pelajaran untuk dipertahankan, dan yang kekurangan itu akan jadi pelajaran tetap juga. Untuk itu salah satu titik kita dalam program untuk membantu pembelajaran Pak Anies. Tapi selain itu saya berdoa Pak menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang teks argumentasi. Pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa, dan sebelumnya Pak sampaikan materi minggu depan adalah menulis teks prosedur. Jadi saya harap kalian untuk belajar untuk mempersiapkan diri kalian pada pertemuan ini. Baik Bapak. Dan satu penelitian.
baik. Aku dan teman-teman kita siapkan kita berdoa sebelum satu doa. Dengan saya membuka kali ini saya berdoa juga. Berdoa sampai. Ya, terima kasih.